Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Thania Mumtaz. Saya berasal dari kelompok 4. Hari ini saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai sel syaraf, dan mekanisme transduksi. Pertama ada sel dan sejarah sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Robert Hooke adalah orang yang pertama kali mencetuskan istilah sel. Sel sendiri diambil dari kata selule. Pada tahun 1665, Robert Hooke sedang melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Lalu kemudian ia menemukan ruangan kecil yang menjadi struktur penyusun gabus tersebut. Namun saat itu sel baru dirumuskan sebagai unit hidup setelah 2 abad dari penelitian tersebut. Dirumuskannya oleh Matthias Sheridan dan Theodor Schwann. Baru selanjutnya dikaji dalam biologi sel. Selanjutnya ada karakteristik sel. Sel selalu dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan kental yang bisa disebut juga protoplasma. Protoplasma sendiri terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel yang disebut juga nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Ini kita bisa lihat di sini. Nukleus itu isinya ada nukleoplasma, nukleolus, dan membran inti. Itu yang menjadi karakteristik sel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Azam Muzaffar. Di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe sel dan fungsi sel. Yang akan saya bahas pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang pertama kali ada di bumi dan jenisnya yaitu sel bakteri dan sel archaea yang merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Sel prokariotik mempunyai 6 struktur, yaitu yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga ribosom, yang keempat materi genetik, yang terdiri dari DNA dan RNA, lalu dinding sel dan flagela. Selanjutnya, sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus atau materi genetik atau DNA yang dibungkus membran inti dan merupakan sel penyusun organisme seperti animalia, lantai, fungi, dan protista. Sel eukariotik memiliki 11 struktur, yaitu yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleus, yang keempat retikulum endoplasma, yang kelima ribosom, yang keenam kompleks Golgi atau nama lainnya aparatus Golgi atau bisa juga disebut dengan badan Golgi. Lalu yang ketujuh ada lisosom, yang kedelapan ada badan mikro, yang kesembilan mitokondria, yang kesepuluh kloroplas, dan yang terakhir sentriol. Nah, untuk sentriol ini hanya dijumpai pada sel hewan saja. Fungsi sel. Sel sebagai satuan dasar atau fundamental struktur dan fungsi suatu makhluk hidup yang harus mampu melaksanakan proses-proses kehidupan. Peran sel mencakup 2 hal, yaitu peran dasar dan khusus. Fungsi dasar sel. Yang pertama, memperoleh nutrien atau makanan dan oksigen dari lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan reaksi-reaksi kimia yang menggunakan nutrien dan oksigen untuk menghasilkan energi bagi sel. Yang ketiga, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang terbentuk selama reaksi-reaksi kimia tersebut ke lingkungan sekitar. Yang keempat, membentuk protein dan komponen lain yang diperlukan untuk pembentukan struktur sel dan juga untuk pertumbuhan dan melaksanakan fungsi tertentu sel. Yang kelima, mengontrol keluar masuknya bahan antara sel dan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, memindahkan bahan dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Sebagian sel bahkan mampu bergerak secara utuh di dalam lingkungannya. Yang ketujuh, peka dan responsif terhadap perubahan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir, bereproduksi. Sebagian besar sel dapat bereproduksi, tetapi sel saraf dan sel otot
kehilangan kemampuan reproduksi setelah terbentuk pada tahap awal perkembangan. Fungsi khusus sel. Fungsi khusus sel ada 4, yaitu sel-sel kelenjar sistem pencernaan mengeluarkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim ini adalah protein. Yang kedua, sel-sel ginjal mampu secara selektif menahan bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh sembari mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan. Ini merupakan fungsi sangat khusus, yaitu mengontrol pertukaran bahan antara sel dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga, kontraksi otot. Kontraksi otot adalah elaborasi kemampuan inheren sel-sel untuk melakukan gerakan intrasel atau disebut dengan di dalam sel. Yang keempat, sel-sel saraf menghasilkan dan menyalurkan impuls listrik ke bagian tubuh lain. Impuls ini yang menyampaikan informasi tentang perubahan yang memicu respons sel saraf. Sebagai contoh, sel saraf di telinga dapat menyampaikan informasi ke otak tentang suara di lingkungan luar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Ismayanti Putri, NPM 1005020020064. Mikrosistem. Mikrosistem adalah jaringan kompleks saraf dan sel yang membawa pesan dari otak dan susun tulang belakang ke berbagai bagian tubuh. Sistem saraf pusat menyangkut otot dan susun tulang belakang. Sistem saraf perifer menyangkut neuron motorik dan neuron sensorik. Neuron motorik mencakup sistem saraf somatik, gerakan sukarela melalui otot rangka, dan sistem saraf otonom, organ otonomos. Sistem saraf otonom mencakup simpatik, tanggapan lawan atau tebak, dan parasimpatis, pemeliharaan. Neuron adalah unit dasar dalam sistem saraf. Ini adalah sel konduktor khusus yang menerima dan mengirimkan input saraf elektrokimia. Neuron yang khas memiliki tubuh sel dan lengan panjang yang mengalirkan impuls dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. 4 bagian dalam neuron. Yang pertama, dendrit. Badan sel memiliki beberapa ekspansi tebal ke cabang yang tampak seperti kabel. Dendrit dikhususkan untuk menerima sinyal dari neuron tetangga dan membawa kembali ke tubuh sel. Yang kedua, bagian badan sel berisi inti sel. Bagian ini menyampaikan informasi ke akson. Yang ketiga, akson. Akson adalah proses panjang dan tipis yang membawa impuls menjauh dari badan sel ke neuron atau jaringan lain. Biasanya hanya ada satu akson per neuron. Mentransmisikan sinyal dari badan sel ke akson terminal. Yang keempat, akson terminal. Bagian akhir dari sel neuron untuk menyampaikan informasi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rahmah dengan NPM 1005020020060 akan mempresentasikan tentang tipe neuron berdasarkan fungsi. Yang kedua ada 3 jenis neuron berdasarkan struktur, dan yang terakhir adalah neuroglia. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, tipe neuron berdasarkan fungsinya. Tipe neuron berdasarkan fungsi itu ada 3, yaitu neuron sensoris atau aferen, neuron motorik atau eferen, dan neuron interneurons. Yang pertama itu neuron sensoris aferens. Neuron sensoris atau aferen itu berfungsi untuk membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat atau SSP. Reseptor tersebut ada ekseroseptor, ada proprioseptor, dan viseroseptor. Yang kedua ada neuron motorik atau eferen. Ini fungsinya membawa impuls ke sistem saraf pusat ke efektor seperti otot dan kelenjar. Yang ketiga ada neuron interneurons. Ini letaknya di antara neuron sensorik dan motorik, dan fungsinya menganalisis dan mengkoordinasi keluaran motorik. Nah, ini adalah
tiga gambar. Nah, yang ini adalah gambar dari tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang ini adalah afferent neurons atau sensory neurons. Yang ini adalah efferent neurons atau motor neurons. Dan yang terakhir ini interneurons, ini gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke 3 jenis neuron berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, ada 3 jenis neuron, yaitu yang pertama ada unipolar atau pseudo-unipolar. Ini adalah dendrit dan akson bersambungan dan semua berada di satu sisi. Yang kedua ada bipolar. Di sini terdapat 2 prosesus, 1 dendrit dan 1 akson soma berada di antaranya. Dan yang ketiga adalah multipolar yang mempunyai 2 atau lebih dendrit dan 1 akson. Ini gambar dari ketiga tipe neuron berdasarkan strukturnya. Yang tadi ini unipolar neuron, yang ini bipolar neuron, dan yang terakhir ini multipolar neuron. Oke. Selanjutnya ada neuroglia. Neuroglia ini memberi support dan merawat neuron. Neuroglia merupakan separuh dari bagian sistem saraf pusat, kecil, dan dapat memperbanyak diri. Terdapat 4 jenis neuroglia di saraf sistem pusat. Yang pertama ada astrosit, yang kedua ada oligodendrosit, dan yang ketiga ada mikroglia, terakhir ada sel ependimal. Oke, kita bahas satu persatu ya, yang astrosit. Astrosit ini merupakan sel glia terbesar dan paling banyak berbentuk seperti bintang. Ini fungsinya untuk mempertahankan sawar darah otak yang memisahkan otak dari sirkulasi umum. Yang kedua, tadi kan oligodendrosit. Nah, oligodendrosit ini melapisi akson dengan membentuk lapisan mielin. Gap antara mielin akson itu disebut nodus Raphia. Yang ketiga itu ada mikroglia kan ya. Nah, mikroglia ini melindungi saraf sistem pusat dari debris, zat sisa, dan patogen dengan mekanisme fagosit. Yang terakhir ada sel ependimal. Nah, sel ependimal ini melapisi dinding ventrikel, membentuk, memonitor, dan membantu sirkulasi cairan cerebrospinal atau CSF. Definisi transduksi. Transduksi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus fage sebagai perantara. Jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus fage, bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan fage beserta DNA yang dimilikinya. Virus fage dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri lain. Tujuan transduksi adalah bagaimana sel memahami keadaan sekitar dan bagaimana sel bereaksi terhadap keadaan sekitar. Pentingnya komunikasi antar seluler. Sel saling berkomunikasi dan berinteraksi untuk menjalankan proses hidup. Dalam komunikasi tersebut, hal yang sangat penting adalah komitmen antar sel, di mana keberadaan suatu sel dalam jaringan dikarenakan diperlukan oleh sel yang lainnya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada definisi sinapsis. Jadi sinapsis yaitu titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron yang lainnya. Jadi sinapsis ini dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Nah, ada 2 jenis reseptor. Yang pertama itu ada reseptor permukaan sel, yang mana reseptor permukaan sel ini tersisip dalam membran plasma. Yang kedua, ada reseptor intraseluler, yang mana reseptor intraseluler ini terdapat di dalam sel. Yang selanjutnya, ada cara neuron berkomunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi elektrikal, yang mana komunikasi elektrikal ini melalui bantuan ion-ion positif. Dan komunikasi kimia,
yang mana komunikasi kimia ini melalui substansi neurotransmitter. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.